Hari ini Sabtu 22 Juli 2023, saya Sofi Reviza sedang berada di depan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Mari kita masuk ke dalam. Selamat datang, selamat berkunjung ke Rumah Kelahiran Bung Hatta. Perkenalkan, saya Vini. Di sini saya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Saya ditugaskan sebagai pemandu museum. Mari. Oke, ini adalah rumah kelahiran Bung Hatta. Jadi memang benar Bung Hatta lahirnya di rumah ini, tepatnya di lantai 2. Nah, rumah ini ada 2 lantai. Untuk sebelumnya, saya mau menjelaskan sedikit sejarah mengenai silsilah keluarga dari pihak ibunya Bung Hatta. Nah, yang punya rumah ini adalah namanya Siti Aminah. Siti Aminah ini menikah dengan seorang laki-laki bernama Haji Ilyas Bagindo Marah. Kebetulan orangnya yang di sana. Itu ada Siti Aminah. Iya, yang itu. Beliau adalah Ibu Aminah, Siti Aminah ini adalah nenek dari Bung Hatta. Nah, beliau menikah dengan seorang laki-laki bernama Haji Ilyas Bagindo Marah. Jadi, beliau mempunyai 3 orang anak. Anak pertamanya bernama Soleha, anak keduanya bernama Soleh Sultan Sinaro, dan anak terakhirnya bernama Idris. Soleha menikah dengan Muhammad Jamil, lahirlah 2 orang anak beliau. Satu namanya Rafiah, satu lagi namanya Muhammad Hatta, atau yang kita kenal sekarang itu adalah sebagai Proklamator Republik Indonesia. Muhammad Hatta, atau yang nama kecilnya disebut dengan Muhammad Attar, menikah dengan Ibu Rahmi, lahirlah 3 orang putri beliau. Itu ada Mutia Hatta, Gemala Hatta, dan Halidah Hatta. Akan tetapi, Bapak Muhammad Jamil atau ayahnya Bung Hatta ini meninggal usia 30 tahun. Waktu itu Bung Hatta baru berusia 7 bulan, beliau sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya. Ibu Soleha menikah lagi dengan orang Palembang, namanya Mas Agus Hajining, dan dikaruniai 4 orang lagi, anak perempuan. Jadi Mas Agus Hajining ini adalah orang Palembang. Boleh kita lanjutkan ke sana? Nah, kita bisa melihat silsilah dari keluarga Bapak Muhammad Jamil tadi, atau ayahnya Bung Hatta. Bapak Muhammad Jamil ini meninggal usia 30 tahun. Beliau juga meninggalkan 3 orang istri, yang dimana istri pertama dan istri kedua beliau adalah orang Batu Hampar Payakumbuh. Sedangkan Ibu Soleha atau ibunya Bung Hatta ini adalah istri termuda beliau. Mari kita boleh lanjutkan ke sana. Nah, untuk rumah dari Muhammad Jamil atau ayahnya Bung Hatta tadi, ini di Batu Hampa itu. Kebetulan beberapa bulan kemarin kami siap mengambil foto terbaru dari rumah yang di sana. Ini adalah rumahnya, dan di sana juga. Nah, kalau untuk rumah ini sendiri, aslinya itu seperti ini. Ini adalah rumah asli dari proklamator kita, Bapak Muhammad Hatta. Jadi rumah ini sama persis dengan yang dahulunya itu. Rumah ini ada 2 lantai. Nah, ini ada 2 lantai sama dengan yang dulu. Cuman yang membedakan rumah ini dengan yang dulu adalah rumah ini dulu waktu pembangunan ulang kembali dimundurkan 10 meter ke belakang. Jadi, rumah ini dulunya itu mepet jalan yang di depan. Nah, waktu rumah ini dulu itu pernah dijual oleh keluarga Bung Hatta dan dibangun ulang lagi itu tahun 1994. Dalam proses 1 tahun pembangunan, rumah ini diresmikan tanggal 12 Agustus waktu ulang tahunnya Bung Hatta tahun 1995 dan dijadikan museum saat itu. Ini adalah kamar dari salah seorang pamannya Bung Hatta, namanya adalah Soleh Sultan Sinaro. Itu adalah orangnya. Itu adalah Soleh Sultan Sinaro. Mama
sebutannya kalau di Minangkabau. Jadi kalau sebenarnya itu adalah paman. Iya. Nah, nanti kita bisa berkeliling, kita bisa melihat di rumah ini ranjang yang paling bagus itu adalah punya si Paman Soleh ini. Konon katanya ini terbuat dari tembaga, sedangkan yang lainnya cuma terbuat dari besi dan kayu saja. Enggak, ini di rumah si Paman Soleh ini. Ini rumahnya yang dulu. Kebetulan rumah itu tempat mereka berfoto sampai sekarang juga masih ada. Cuman sudah milik pribadi. Itu keluarga dari Paman Soleh itu sendiri. Nah, kalau ini adalah meja makan tamu. Jadi kalau tamu saja mereka makannya di sini. Kalau khusus keluarga saja, nanti mereka makannya di belakang sana, di dekat dapur. Dan itu adalah meja tamu. Ya, ini meja makan tamu. Kalau ini meja tamu. Mari kita boleh masuk ke sini. Ini adalah kamar dari salah seorang pamannya lagi. Yang paling kecil adalah Paman Idris namanya. Nah, di kamar Paman Idris ini, saya pernah baca di bukunya Bung Hatta, beliau pernah bilang, kalau beliau pernah mendengar, ada di sini namanya Perang Kamang, jadi beliau pernah mendengar betapa Belanda waktu itu dengan perang bersama rakyat kita ini di sini, di dekat sini, di perbatasan kota. Nah, kalau ini adalah sumur. Mungkin Bapak juga heran kenapa sumurnya ada dalam kamar. Nah, karena rumah ini dibangun ulang kembali, jadi sumur ini yang awalnya letaknya di belakang, waktu pembangunan ulang kembali, rumah ini dimundurkan 10 meter ke belakang. Jadi si sumur ini terperangkap dalam kamar. Iya, jadi umur sumur ini udah lebih dari 160 tahun dan airnya masih ada sampai sekarang. Dimundurkan itu dengan alasan apa, Pak? Tahun berapa itu? Waktu pembangunannya sendiri, Pak, tahun 1994. Dimundurkan pembangunan ulang. Jadi rumah ini sudah dibangun ulang kembali. Ini kedua lah, maksudnya dibuat kedua lah. Ya, sebenarnya udah dibangun ulang semuanya, Pak. Jadi rumah ini dimundurkan, tapi yang asli dari rumah ini adalah sumur ini. Nah, ini adalah kamarnya Bung Hatta. Jadi kamarnya itu terletak terpisah dengan rumah utama. Kita boleh masuk, mari. Nah, di sini kita bisa melihat itu ada foto Bung Hatta bersama Ibu Soleha, ibunya, bersama Ibu Rahmi, dan bersama anaknya Ibu Mutia Hatta. Nah, itu adalah foto Bung Hatta bersama Ibu Rahmi, bersama Ibu Mutia. Ini bersama Ibu Soleha. Jadi juga ada alasannya kenapa Bung Hatta memilih kamarnya terpisah dari rumah utama. Kalau anak kecil di sini atau di Minang itu tidurnya bukan di sini di kamar, tapi di surau atau di masjid buat belajar mengaji dan silat. Jadi Bung Hatta kecil pulangnya lewat samping sini untuk ke kamarnya, biar tidak mengganggu keluarganya yang tidur di depan. Seperti itu Bung Hatta. Jadi dahulu itu memang ada 2 lumbung padi di belakang rumahnya Bung Hatta. Satu lumbung padi namanya itu si Tinjau Lawi dan satu lagi namanya si Bayau-Bayau. Iya. Iya, memang seperti itu, Pak. Letaknya itu memang berada di belakang rumah. Jadi kalau untuk rumah Minangkabau, lumbung ini sebenarnya letaknya di depan rumah. Tapi karena ini desainnya pun bukan desain Minang, letaknya itu di belakang karena milik pribadi. Ini lumbung padi ya? Iya, tapi sekarang kami alih fungsikan sebagai musola atau tempat sholat. Mari kita boleh lanjutkan. Nah, di sini ada dapur. Boleh, silakan lihat. Nah, ini ada dapur. Memang benar dulu itu ada kolam ikan juga di belakang rumahnya Bung Hatta.
Jadi konon katanya makanan sisa-sisa kita cuci piring dibuang ke ikan dan ikannya nanti dikonsumsi lagi. Jadi tidak ada yang mubazir. Ini kolamnya ya? Iya. Iya, memang seperti itu, Pak. Jadi kayunya di atas dulu itu. Enggak terbakar atas kayunya? Enggak, sambil dikeringin, Pak. Dulu ini ruang makan? Enggak, ini tempat masaknya. Jadi di sini masaknya, di sini sambil nungguin. Mari. Kita lanjut ke ruangan kuda. Nah, jadi dulu itu memang benar Bung Hatta itu punya 18 kuda. Jadi yang punya kuda ini adalah Soleh Sultan Sinaro namanya. Yaitu salah seorang dari pamannya Bung Hatta tadi. Dan setengahnya juga disewakan ke Belanda dulu. Nah, di sini ini namanya bugi. Bugi ini adalah alat transportasi zaman dulu. Nah, jadi si bugi ini bedanya sama delman atau bendi adalah, si delman atau bendi itu ada atapnya seperti yang di sana. Kalau bugi ini tidak ada atapnya, tapi sama-sama di bawah kuda. Nah, Bung Hatta pernah mengendarai ini atau naik ini untuk pergi mengaji. Itu waktu Bung Hatta berumur 10 tahun, dan itu ada fotonya di sana. Berapa di dia pakai? Itu waktu umurnya 10 tahun, beliau lahirnya 1902, berarti sekitar tahun 1912. Nah, mari kita lanjutkan ke lantai 2. Memang benar seperti yang saya bilang sebelumnya, rumah ini ada 2 lantai. Nah, di sini adalah meja makan keluarga. Jadi kalau keluarga saja mereka makannya di sini. Tapi jika kalau ada tamu, mereka makannya di tengah tadi. Mari kita boleh lanjutkan ke atas. Nah, ini adalah foto pernikahan Bung Hatta dengan Ibu Rahmi. Bisa, Pak? Tahun berapa nih? Itu tahun 1945. Mungkin banyak dari kita yang udah pernah dengar sebelumnya, Bung Hatta ini pernah berikrar. Saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, kata Bung Hatta. Tepat 3 bulan setelah kemerdekaan barulah Bung Hatta menikah. Nah, ini adalah foto Bung Hatta waktu di Mont Blanc, Swiss. Dapat kita lihat, cuman Bung Hatta yang ada pasangannya. Karena menurut teman-temannya, Bung Hatta itu terkenal orang yang kaku, dingin, dan tidak banyak bicara. Nah, ini adalah foto Bung Hatta bersama ketiga orang putrinya. Mungkin semua kita pada kenal. Itu ada Mutia Hatta, Gemala Hatta, dan Halida Hatta. Ketiga orang putri Bung Hatta. Itu adalah pamannya Bung Hatta juga. Itu adalah foto Bung Hatta bersama saudara-saudarinya. Nah, ini adalah foto ini adalah Syekh Jamil Jambe. Beliau adalah ulama besar sekaligus guru mengajinya Bung Hatta. Apa namanya? Namanya Syekh Jamil Jambe. Oke, kita boleh lanjutkan. Ini adalah kamar dari kakeknya Bung Hatta. Jadi di kamar ini tidak banyak yang bisa dijelaskan ya Pak ya. Kamarnya seperti ini. Ini namanya ranjang ini, di sini namanya kero. Ini kero, tempat tidur besi. Dulu memang besi ya? Iya. Tempat tidur ya? Iya, tempat tidurnya besi. Kalau di kami di sini namanya kero, Pak. Jadi
Bung Hatta ini punya panggilan ke kakeknya. Beliau tidak manggil kakek, tapi beliau memanggilnya dengan sebutan Pak Gae. Mari kita boleh lanjutkan ke depan. Nah, ini adalah foto Bung Hatta waktu menggunakan baju adat Minangkabau. Ini waktu pengukuhan gelar. Jadi di sini Bung Hatta itu punya gelar atau sebutannya gala, yaitu Datuk Suri Dirajo. Tahun berapa ini pengukuhan gelar? Oh, ini waktu beliau sudah sekitar umur berapa ya Pak ya? Sudah lumayan berumur juga. Sudah menikah ya? Sudah, ini dari Ibu Rahmi, istri beliau. Iya, iya. Nah, kalau untuk julukan atau gelar Datuk Suri Dirajo ini adalah gelar yang tertinggi di sini. Oh, gitu. Kita boleh ke sini. Nah, jadi Bung Hatta pernah menulis di bukunya, beliau pernah bilang, saya sering membaca buku di beranda lantai 2 rumah saya menghadap 2 gunung sejoli, katanya. Jadi di sini itu ada 2 gunung, Pak. Jadi ada Gunung Singgalang dan Gunung Merapi namanya. Mereka bergandengan. Tapi sekarang udah ketutup bangunan. Dan beliau berkata menghadap hamparan sawah yang luas, katanya. Dulu sini semua Iya, sampai ke gunung itu sawah semua. sama. Iya, sampai sekarang pun daerah di sini namanya Nagari Tengah Sawah. Oke. Iya, duduk di beranda lantai 2 rumahnya. Oke. Boleh kita lanjutkan. Ini adalah tempat yang terakhir. Ini adalah kamar lahir dari Bung Hatta, seperti tulisannya, kamar lahir Bung Hatta. Iya, beliau lahirnya di sini di lantai 2. Nah, tepatnya itu beliau lahir tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau lahir. Nah, di sini kita juga bisa lihat. Ini adalah foto Bung Hatta waktu kuliah di Belanda. Jadi, Bung Hatta itu SD-nya di Bukit Tinggi, SMP-nya di Padang, SMA-nya di Jakarta, S1 sama S2-nya itu di Belanda. Kebetulan itu foto beliau waktu berkuliah di Belanda. Dan ini tahun 1970, waktu Bung Hatta meresmikan masjid di sini. Ini Bung Hatta mengimami sholat Jumat waktu itu. Ini ya? Iya. Dan ini adalah Bung Hatta waktu usia 13 tahun. 13 tahun. Iya, itu usia 13 tahun. Dan ini waktu beliau SMP. Kebetulan ini Bung Hatta yang di tengah. Dulu namanya SMP Mulo, iya, sekolah Mulo di Padang. Nah, Bung Hatta sendiri tutup usia pada tanggal 14 Maret tahun 1980. Saat itu Bung Hatta sudah 6 kali keluar masuk rumah sakit dan beliau dimakamkannya itu di Tanah Kusir. Bung Hatta tidak mau dimakamkan di Kalibata karena menurut beliau semua di masa itu adalah pahlawan. Bung Hatta tidak ingin dianggap pahlawan sendirian. Beliau ingin dimakamkan bersama dengan rakyatnya. Dan untuk pemakaman Bung Hatta sendiri yang ikut menyelenggarakan adalah Buya Hamka. Kita bisa lihat itu ada fotonya di sana. Ini yang ikut menyelenggarakan makamnya Bung Hatta. Pemakamnya Bung Hatta itu ada Buya Hamka di sebelah istrinya Bung Hatta, sebelah Ibu Rahmi. Jadi Bung Hatta lahirnya tanggal 12 Agustus tahun 1902 dan wafatnya itu tanggal 14 Maret tahun 1980. Jadi Bung Hatta itu dimakamkannya di Tanah Kusir, bukan di Makam Pahlawan Kalibata.